Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayada Wahyuni Andri dengan NIM 12020123729, kelas C, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu kita mata kuliah Sosiologi Keluarga, yaitu Bapak Dr. Henry KSHI, MSI, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah diberikan dan akan saya coba jawab. Soal yang pertama, ada beberapa teori dalam sosiologi keluarga. Sebutkan teori tersebut dan berikan penjelasan. Sebelum kita masuk kepada teori sosiologi, ada baiknya kita tahu sedikit pengantar dari sosiologi keluarga ini. Keluarga itu merupakan lembaga-lembaga sosial pertama dan dasar bagi semua lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk dapat memahami bagaimana sosiologi keluarga dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu diketahui teori-teori yang tepat dalam memaknai berbagai permasalahan dalam keluarga di masyarakat. Di dalam buku Sosiologi Keluarga karangan Dr. Evi Clara MSI, yang mana teori sosiologi keluarga itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada teori struktural fungsional, di kedua teori konflik, ketiga internasionalis simbolik, dan yang terakhir teori ekologi. Yang pertama itu ada teori struktural fungsional. Jadi teori ini menekankan tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidup yang sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya ia jalankan dalam keluarga. Kalau secara garis besarnya seperti ayah itu sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga. Peran yang dimaksud di sini itu suatu alokasi tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Sedangkan fungsi yang dimaksud itu agar keseimbangan sistem dapat tercapai, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Adapun tujuan dari kajian-kajian dari struktural fungsional itu untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jadi dapat kita simpulkan teori struktural fungsional ini teori yang menjelaskan tiap-tiap anggota keluarga itu harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing terlepas dari hasrat pribadinya. Karena dengan hilangnya salah satu peran dalam keluarga, maka fungsi-fungsi asli dari keluarga pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuannya pun tidak akan tercapai. Yang kedua itu teori konflik. Teori konflik ini muncul sebagai reaksi dari teori struktural fungsional. Teori konflik ini berpendapat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam suatu proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Begitupun dengan keluarga. Jadi konflik ini merupakan fenomena sosial biasa, dan merupakan kenyataan bagi masyarakat yang terlibat di dalam masyarakat. Konflik ini dipandang sebagai perubahan sosial maupun perubahan tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Namun teori ini tidak banyak dapat memberikan dampak positif bagi pengasuhan anak. Teori yang berpusat kebahagiaan individual ini selalu memberikan efek negatif bagi anak di bawah umur yang telah disampaikan di salah satu artikel. Yang ketiga itu ada teori interaksionalis simbolik. Inti dari sini di dalam suatu keluarga yaitu keluarga dipandang sebagai fenomena sosial yang berskala pendek dan tidak menghubungkan dengan masyarakat secara luas, karena ia lebih menekan perhatian pada dinamika keluarga. Pendekatan interaksi simbolik kurang memperlihatkan adanya perubahan sosial yang ditimbulkan karena ada hubungan antara keluarga dan peranata lain di luar keluarga. Yang terakhir itu ada teori ekologi.
Teori ekologi ini memandang perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Begitu kurang lebih dari penjelasan keempat teori sosiologi yang sudah saya jelaskan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua yaitu keluarga itu memiliki fungsi-fungsi, sebutkan fungsi-fungsi tersebut dan berikan penjelasan. Yang pertama itu fungsi biologis. Memang pada masyarakat itu tidak membatasi adanya kebutuhan seks di dalam suatu situasi perkawinan. Tetapi semua masyarakat itu setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi tersebut. Karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai kehidupan dasar sosial manusia, bukan hanya sekedar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya untuk meningkatkan keturunan, untuk tempat mewariskan harta dan kekayaan, serta dapat menjadi pemeliharaan di hari tuanya. Terus ada fungsi sosialisasi, digabung sama sosialisasi pendidikan. Fungsi ini untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk personalitinya atau kepribadiannya. Anak-anak itu kan lahir tanpa bekal sosial agar anak itu dapat berpartisipasi atau harus kayak bersosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi anak-anak itu harus belajar mengenai apa yang baik atau apa-apa saja norma yang baik maupun apa-apa saja yang tidak baik atau norma-norma yang tidak baik. Dan juga harus dapat bersosial, berkomunikasi di anggota masyarakat lainnya untuk menguasai di sarana-sarananya. Yang ketiga itu ada fungsi ekonomi. Fungsi ini juga memandang keluarga itu seperti hubungan kerja. Dengan kata lain, suami itu bukan hanya menjadi kepala rumah tangga, tetapi juga menjadi kepala dalam bekerja. Jadi kayak hubungan suami istri dan anak-anak itu dapat dipandang sebagai hubungan kerjanya. Itu sedikit banyaknya dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam kerjasama. Yang selanjutnya itu fungsi pelindung. Ini fungsi yang memang untuk melindungi semua anggota keluarganya dari situasi berbahaya di dalam suatu keluarga. Jadi suasana dalam melindungi ini, keluarga perlu seperti keadaan yang aman, damai, tentram bagi semua anggota keluarganya. Selanjutnya fungsi penentuan status. Tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa perubahan status ini melalui perkawinan. Misalnya pada perkawinan itu ada hak-hak istimewa dalam perkawinan, hak-hak suami istri, maupun dengan cara-cara yang lainnya. Selanjutnya itu ada fungsi pemeliharaan. Keluarga itu berkewajiban untuk memelihara anggotanya seperti yang sedang sakit misalnya atau yang sedang butuh bantuan. Fungsi pemeliharaan ini pun lambat laun diambil alih oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti rumah sakit dan juga rumah-rumah yang menangani orang jompo. Selanjutnya itu fungsi afeksi. Di dalam masyarakat itu terjadi hubungan sosial yang mana kita salah satu kebutuhan masyarakat atau salah satu kebutuhan manusia itu suatu kasih sayang maupun rasa dicintai. Adapun studi mengatakan bahwa kenakalan yang serius pada anak itu terjadi bahwa anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang oleh keluarganya. Jadi di dalam keluarga itu ya sangat dibutuhkanlah fungsi afeksi ini. Selanjutnya itu ada fungsi rekreasi, di mana fungsi rekreasi ini diperlukan oleh anggota-anggota keluarganya, yang mana jika misalnya kita sudah disibukkan dalam suatu hal, jadi anggota keluarga itulah menjadi tempat kita berbalik untuk mendapat kebahagiaan, menjadi sarana rekreasi dari anggota satu menjadi anggota yang lainnya. Yang terakhir itu ada fungsi agama, di mana keluarga itu menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai agama
dan juga identitas agama dari setiap anak yang dilahirkan itu sangat diperlukan di dalam keluarga. Nanti anak-anak tersebut ditanamkan nilai-nilai agama sehingga ia menjadi anak yang berakhlak baik dan juga bertakwa. Yang ketiga yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi individu, sebutkan dan jelaskan. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu itu yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Jadi seorang anak laki-laki maupun perempuan itu akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misal bentuk warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk tubuhnya dan juga lain sebagainya. Yang kedua itu faktor hormon. Di dalam tubuh manusia itu mempunyai beberapa hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Masing-masingnya mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga itu ada faktor gizi. Faktor gizi ini apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita, misalnya makanan dan minuman itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Di masa pertumbuhan misalnya kita butuh asupan protein seperti kayak gitu, atau air, makanan itu juga bantu tumbuh produksi energi untuk sel-sel tubuh. Yang keempat itu peranan lingkungan. Peranan lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia juga memiliki dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi. Dan yang kelima olahraga atau kesehatan. Olahraga itu juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga itu akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun yang di dalam tubuh juga kuat dan terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir itu faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan juga sangat penting. Juga memberikan efek positif lah, baik dari segi emosi, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Soal yang keempat yaitu ada beberapa teori perubahan sosial, sebutkan dan berikan penjelasan. Yang pertama itu teori evolusi. Teori evolusi ini menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah yang tetap dimaksud itu merupakan perubahan sosial akan terjadinya secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Salah satu tokoh teori evolusi ini yaitu Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurutnya adanya perubahan karena suatu evolusi itu mempengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Sedangkan menurut Ferdinand, itu masyarakat berubah dari yang sebelumnya masyarakat itu sederhana, yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif, menjadi masyarakat yang besar, menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Yang kedua, teori non-evolusioner. Teori ini masih juga menganut ide pokok dari tokoh dari teori ini. Salah satu ini yaitu Gerhard Lerski, di mana ia menyatakan bahwa masyarakat itu bergerak dalam serangkaian bentuk masyarakat seperti berburu, bercocok tanam, bertani, dan masyarakat industri, berdasarkan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, teori siklus. Teori siklus ini merupakan proses perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Salah satu tokohnya yaitu Arnold Toynbee. Ia berpendapat bahwa peradaban besar dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Ketiga, teori fungsionalis. Teori ini menjelaskan perubahan sosial, suatu perubahan yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karenanya, perubahan sosial bisa saja mengacaukan sesuatu keseimbangan dalam masyarakat. Teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat
tidak akan digunakan atau dibuang. Yang terakhir, teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan hanyalah merupakan dari adanya konflik. Karena konflik terbentuk secara terus-menerus, maka perubahan pun demikian adanya. Perubahan itu menciptakan kelompok baru dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial melahirkan perubahan berikutnya. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu terdapat beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Sebutkan proses terbentuknya dan serta jelaskan. Yang pertama itu difusi. Difusi itu sendiri maksudnya suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, itu difusi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, difusi intermasyarakat dan difusi antarmasyarakat. Kalau difusi intramasyarakat itu difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Sedangkan difusi antar masyarakat itu difusi unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sementara itu maksud unsur-unsur baru yang masuk ke dalam suatu masyarakat melalui difusi dapat dilakukan dengan cara damai, pembebasan dengan kekerasan, dan simbiotik. Akulturasi itu dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Proses akulturasi ini berjalan sangat cepat atau lambat, itu tergantung persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk tersebut. Apabila masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi ini memakan waktu yang relatif lama, sedangkan masuknya proses damai itu akulturasi tersebut akan berlangsung relatif cepat. Ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi itu merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Kemudian kebudayaan dari golongan-golongan tadi itu berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru, yang berbeda dari aslinya. Dengan demikian akan muncul kebudayaan baru yang merupakan kebudayaan campuran, diantaranya golongan-golongan yang saling bertemu. Yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi itu diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang digunakan ahli-ahli biologis untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Keadaan yang merujuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok orang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.